Bapak dan Ibu, di usia tua ini pernahkah hati terasa lelah meski niat kita selalu baik? Kita membantu, mengalah, menahan perasaan, bahkan demi orang-orang terdekat. Namun anehnya, ketenangan justru terasa semakin jauh. Banyak orang baru menyadari di usia senja bahwa hidup tidak selalu menjadi damai hanya karena kita terus berbuat baik tanpa batas. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, pengalaman ini ternyata sama. Di usia tua, masalah tidak selalu datang dari orang asing, tetapi justru dari hubungan yang paling dekat. Ada harapan yang tidak terucap, ada pengorbanan yang tidak dihargai, dan ada kelelahan batin yang dipendam terlalu lama. Usia tua seharusnya menjadi masa untuk menuai ketenangan, bukan masa untuk terus berkorban tanpa arah. Namun banyak orang tua masih terjebak pada satu keyakinan lama, bahwa semakin baik kita pada semua orang, terutama keluarga, maka hidup akan semakin damai. Kenyataannya, terlalu baik tanpa batas seringkali justru mengundang luka yang sunyi. Orang-orang bijak di usia senja mulai memahami bahwa ketenangan dan kebahagiaan tidak datang dari banyaknya pengorbanan, tetapi dari kebijaksanaan dalam bersikap. Mereka belajar bahwa tidak semua kebaikan harus diberikan, tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua masalah harus dipikul sendiri. Ada seorang ibu berusia 68 tahun yang berkata pelan, "Saya lelah karena terlalu sering mendahulukan semua orang tapi melupakan diri sendiri." Kalimat ini sederhana, namun mewakili banyak hati orang tua. Dari kelelahan inilah, muncul kesadaran baru bahwa hidup di usia tua perlu dijalani dengan cara yang lebih sehat secara batin. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 3 hal penting yang cukup untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan di usia tua. Salah satunya mungkin terdengar tidak biasa, bahkan terasa berat untuk diterima. Jangan terlalu baik, meski pada keluarga sendiri. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena ingin menjaga martabat, kesehatan batin, dan ketenangan hati. Bapak dan Ibu, usia tua bukan lagi waktu untuk membuktikan diri sebagai orang paling berkorban. Ini adalah masa untuk hidup dengan lebih jujur, lebih sadar, dan lebih tenang. Dengarkan dengan hati terbuka, karena 3 hal ini bukan untuk menjauhkan kita dari keluarga, tetapi justru untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, hal pertama yang perlu dipahami untuk meraih ketenangan di usia tua adalah menyadari bahwa terlalu baik tanpa batas justru menguras batin. Niat kita mungkin tulus, ingin membantu, ingin keluarga rukun, ingin semua baik-baik saja. Namun ketika kebaikan itu tidak disertai batas, yang terjadi bukan ketenangan melainkan kelelahan yang terus menumpuk. Di usia muda, berkorban sering terasa wajar karena tenaga masih kuat dan harapan masih panjang. Namun di usia tua, kondisi sudah berbeda. Tubuh lebih cepat lelah, pikiran lebih sensitif, dan waktu terasa lebih berharga. Ketika kita terus mengalah dan menahan perasaan demi orang lain, tubuh dan batin membayar harganya secara perlahan. Banyak orang tua terbiasa berkata, "Tidak apa-apa," padahal hatinya terluka. Mereka menunda kebutuhan sendiri, menahan kecewa, dan terus memberi meski tidak dihargai. Orang-orang bijak menyadari bahwa menahan perasaan terlalu lama akan berubah menjadi beban batin. Beban inilah yang membuat tidur tidak nyenyak, emosi mudah naik dan hati sulit merasa damai. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang selalu mengalah demi menjaga suasana keluarga. Ia jarang menyampaikan keberatannya. Lama-kelamaan, ia merasa tidak dihargai dan sering merasa kosong. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya lelah karena selalu kuat." Dari kalimat itu, ia mulai belajar bahwa menjadi kuat terus-menerus tanpa batas bukanlah kebijaksanaan. Bapak dan Ibu, terlalu baik sering disalahartikan sebagai kewajiban moral. Padahal kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang tidak melukai diri sendiri. Jika setiap kebaikan membuat hati tertekan dan tubuh kelelahan, maka ada yang perlu ditata ulang. Ketenangan tidak mungkin tumbuh di atas pengorbanan yang dipaksakan. Orang-orang bijak di usia tua mulai berani bertanya pada diri sendiri, apakah ini kebaikan atau kebiasaan mengabaikan diri? Pertanyaan ini membuka mata bahwa menjaga diri bukanlah egois. Justru dengan menjaga diri, kita bisa tetap hadir dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan. Bapak dan Ibu, hal pertama ini mengajarkan bahwa ketenangan di usia tua dimulai dari keberanian memberi batas pada kebaikan. Batas yang lembut, sopan, dan bijaksana. Dari batas inilah, rasa damai perlahan tumbuh, dan kebahagiaan mulai menemukan tempatnya. Bapak dan Ibu, hal kedua yang sangat menentukan ketenangan dan kebahagiaan di usia tua adalah berani menetapkan batas yang jelas.
terutama kepada keluarga sendiri. Ini sering menjadi bagian tersulit karena keluarga adalah orang-orang yang paling kita sayangi. Namun justru karena kedekatan itulah, batas seringkali kabur dan kebaikan mudah dimanfaatkan tanpa disadari. Banyak orang tua merasa tidak enak hati untuk menolak permintaan keluarga, takut dianggap pelit, takut dibilang berubah, atau takut dicap tidak peduli. Akibatnya, mereka terus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaan demi menjaga hubungan. Padahal hubungan yang sehat tidak dibangun dari rasa terpaksa, melainkan dari saling menghormati. Di usia tua, orang-orang bijak mulai memahami bahwa batas bukanlah tembok pemisah, melainkan pagar pelindung. Pagar ini menjaga agar kebaikan tetap tulus, bukan berubah menjadi beban. Ketika kita memiliki batas, kita tahu kapan harus membantu dan kapan harus beristirahat. Dari sini, hidup terasa lebih tertata dan tidak melelahkan. Ada seorang ibu berusia 66 tahun yang selalu siap membantu anak-anaknya kapan saja. Lama-kelamaan ia merasa hidupnya tidak punya ruang untuk dirinya sendiri. Setelah ia belajar berkata, ibu bisa membantu tapi tidak hari ini. Ia merasa bersalah di awal. Namun perlahan ia merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Ternyata, batas tidak merusak hubungan, justru membuatnya lebih sehat. Bapak dan Ibu menetapkan batas juga mengajarkan orang lain untuk menghargai kita. Ketika kita selalu tersedia tanpa syarat, orang lain jarang belajar menghormati waktu dan perasaan kita. Sebaliknya, saat kita bersikap tegas namun lembut, keluarga belajar bahwa kita juga manusia yang punya kebutuhan dan keterbatasan. Orang-orang bijak di usia tua menyadari bahwa mengorbankan diri secara berlebihan tidak menjamin keharmonisan. Keharmonisan justru tumbuh ketika setiap orang berada pada porsinya. Kita tetap mencintai keluarga, tetapi tidak kehilangan diri sendiri di dalamnya. Bapak dan Ibu, hal kedua ini mengajarkan bahwa ketenangan di usia tua tidak akan hadir tanpa keberanian berkata cukup. Cukup lelah, cukup mengalah, dan cukup memikul beban sendirian. Dari keberanian inilah, kebahagiaan yang lebih jujur dan stabil mulai tumbuh. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang menjadi kunci ketenangan dan kebahagiaan di usia tua adalah mengalihkan fokus dari menyenangkan orang lain ke merawat diri sendiri dengan bijak. Di usia ini, hidup tidak lagi meminta kita menjadi orang yang selalu tersedia. Hidup justru mengajak kita menata ulang prioritas agar batin tetap sehat dan kuat. Banyak orang tua tanpa sadar menggantungkan nilai dirinya pada seberapa besar ia berguna bagi orang lain. Ketika masih sering diminta bantuan, hati merasa berarti. Namun saat permintaan berkurang atau perhatian menurun, muncul rasa hampa. Orang-orang bijak menyadari bahwa menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain adalah sumber kegelisahan yang halus namun dalam. Merawat diri di usia tua bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Merawat diri berarti memberi waktu untuk beristirahat tanpa rasa bersalah, menikmati hal-hal sederhana tanpa harus produktif, dan mendengarkan sinyal tubuh serta perasaan. Dari perawatan inilah, ketenangan batin mulai menguat. Ada seorang bapak berusia 73 tahun yang dulu selalu sibuk membantu urusan keluarga. Setelah kesehatannya menurun, ia mulai belajar meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia berkata, "Saya baru sadar, selama ini saya merawat semua orang, kecuali diri saya sendiri." Sejak ia mengubah kebiasaan hidupnya terasa lebih seimbang dan damai. Bapak dan Ibu, orang-orang bijak memahami bahwa kebahagiaan di usia tua bersumber dari dalam, bukan dari tepuk tangan atau pujian. Ketika kita berhenti mengejar penilaian orang lain, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah merasa diabaikan. Mengalihkan fokus ke diri sendiri juga berarti berdamai dengan kenyataan bahwa peran kita memang berubah. Kita tidak lagi harus berada di garis depan. Kita boleh berada di belakang, mengamati, memberi nasihat jika diminta, dan menikmati hidup dengan ritme yang lebih pelan. Perubahan peran ini bukan kehilangan, melainkan penyesuaian yang sehat. Bapak dan Ibu, hal ketiga ini mengajarkan bahwa ketenangan dan kebahagiaan di usia tua akan hadir ketika kita memberi izin pada diri sendiri untuk hidup dengan lebih lembut. Tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak mengorbankan diri secara berlebihan. Dari kelembutan inilah damai yang sejati tumbuh dan menetap. Bapak dan Ibu, setelah memahami 3 hal utama tadi, penting untuk melihat dampak jangka panjang ketika kita benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengira perubahan sikap hanya berdampak sesaat. Padahal, ketika kebaikan diberi batas, ketika berani berkata cukup,
Dan ketika fokus dialihkan untuk merawat diri, hidup di usia tua berubah secara perlahan namun mendalam. Dampak pertama yang paling terasa adalah pikiran menjadi lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Kita tidak lagi bangun pagi dengan perasaan tertekan karena harus memenuhi harapan orang lain. Tidak ada lagi beban batin yang terus dipendam. Hati menjadi lebih ringan karena kita hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai tuntutan. Bapak dan Ibu, dampak berikutnya adalah hubungan keluarga justru menjadi lebih sehat. Ketika kita berhenti terlalu baik tanpa batas, keluarga belajar menghormati. Mereka tidak lagi menganggap pengorbanan kita sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan yang patut dihargai. Hubungan yang tadinya terasa melelahkan perlahan berubah menjadi lebih seimbang. Ada seorang ibu berusia 70 tahun yang awalnya takut hubungannya renggang jika ia mulai menjaga batas. Namun setelah dijalani, ia justru merasakan hal sebaliknya. Anak-anaknya lebih menghargai waktu dan keputusannya. Ia berkata, ternyata ketika saya menjaga diri, mereka belajar menjaga saya. Ini adalah dampak yang sering tidak kita duga. Dampak jangka panjang lainnya adalah kesehatan fisik yang ikut membaik. Ketika pikiran tidak terus-menerus tertekan, tubuh mendapat kesempatan untuk pulih. Tidur lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan keluhan ringan berkurang. Banyak orang tua baru menyadari bahwa penyakit yang sering kambuh ternyata berkaitan erat dengan beban batin yang lama dipendam. Bapak dan Ibu, perubahan ini juga membawa rasa percaya diri yang lebih tenang. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri sebagai orang paling berkorban. Kita tahu nilai diri kita, meski tidak selalu hadir atau selalu membantu. Dari keyakinan inilah, harga diri terjaga tanpa harus bersuara keras. Yang paling penting, hidup di usia tua mulai terasa lebih bermakna dan jujur. Kita menjalani hari bukan karena kewajiban semata, tetapi karena pilihan sadar. Setiap bantuan yang kita berikan menjadi lebih tulus, setiap penolakan menjadi lebih damai. Tidak ada lagi konflik batin yang menggerogoti diam-diam. Bapak dan Ibu, segmen ini ingin menegaskan bahwa 3 hal sederhana tadi bukan hanya nasihat, tetapi jalan hidup yang menuntun pada ketenangan jangka panjang. Jalan yang tidak selalu mudah di awal, tetapi sangat menenangkan saat dijalani dengan konsisten. Bapak dan Ibu, setelah memahami dampak jangka panjangnya, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana menerapkan 3 hal ini secara lembut, tanpa memicu konflik dan tanpa rasa bersalah. Banyak orang tua setuju dengan prinsipnya, tetapi ragu melangkah karena takut menyakiti perasaan keluarga. Padahal, ketenangan batin justru tumbuh dari cara yang tenang, bukan dari pertengkaran. Langkah pertama adalah mengubah cara berbicara, bukan niatnya. Kita tetap berniat baik tetapi memilih kata yang jujur dan sederhana, tidak perlu penjelasan panjang atau pembelaan diri. Kalimat seperti, saya butuh istirahat, atau saya belum sanggup hari ini, sudah cukup. Orang-orang bijak di usia tua memahami bahwa kejelasan yang tenang lebih dihormati daripada alasan yang berputar-putar. Bapak dan Ibu, langkah berikutnya adalah konsisten dengan batas yang sudah ditetapkan. Awalnya mungkin terasa canggung, bahkan menimbulkan rasa bersalah. Namun rasa bersalah itu biasanya muncul karena kebiasaan lama, bukan karena kita berbuat salah. Jika kita goyah dan kembali mengalah, pesan yang sampai ke keluarga menjadi tidak jelas. Konsistensi yang lembut justru menciptakan rasa aman bagi semua pihak. Ada seorang bapak berusia 71 tahun yang mulai membatasi keterlibatannya dalam urusan keluarga. Di awal ia merasa tidak enak hati, namun setelah beberapa waktu keluarganya menyesuaikan. Ia berkata, ternyata bukan mereka yang marah, hanya saya yang belum terbiasa menjaga diri. Dari sini ia belajar bahwa rasa bersalah sering berasal dari pikiran sendiri. Langkah selanjutnya adalah berhenti menjelaskan diri secara berlebihan. Di usia tua, kita tidak lagi wajib mendapatkan persetujuan semua orang. Orang-orang bijak memahami bahwa tidak semua keputusan harus dipahami orang lain. Cukup kita tahu bahwa keputusan itu menjaga kesehatan batin dan martabat diri. Bapak dan Ibu, menerapkan 3 hal ini juga berarti menerima bahwa reaksi orang lain tidak selalu bisa kita kendalikan. Ada yang mungkin kecewa, ada yang perlu waktu untuk menyesuaikan. Namun ketenangan batin tidak bisa dibangun di atas persetujuan semua orang. Ia dibangun di atas kejujuran dan keberanian yang tenang. Yang terpenting, lakukan semua ini tanpa kemarahan. Tidak perlu nada tinggi, tidak perlu sindiran. Ketenangan adalah kekuatan terbesar di usia tua.
Ketika kita bersikap tenang dan konsisten, orang lain perlahan belajar menghormati batas kita. Bapak dan Ibu, segmen ini ingin menegaskan bahwa menjaga diri tidak harus keras. Dengan cara yang lembut namun tegas, 3 hal ini bisa diterapkan tanpa merusak hubungan. Justru dari sinilah ketenangan dan kebahagiaan di usia tua benar-benar mulai terasa. Bapak dan Ibu, saat mulai menjaga batas dan tidak lagi terlalu baik tanpa arah, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dan justru mengganggu ketenangan batin. Kesalahan ini biasanya bukan karena niat buruk, melainkan karena kebiasaan lama yang sulit dilepaskan. Memahaminya membantu kita melangkah lebih tenang dan mantap. Kesalahan pertama adalah berubah terlalu ekstrem dan mendadak. Setelah lama menahan diri, sebagian orang tua langsung bersikap keras atau dingin. Perubahan yang tiba-tiba ini bisa mengejutkan keluarga dan memicu salah paham. Orang-orang bijak memilih perubahan bertahap, pelan namun konsisten agar pesan sampai tanpa melukai. Kesalahan berikutnya adalah menyimpan emosi lalu meledak. Menjaga batas bukan berarti memendam. Ketika perasaan tidak disampaikan dengan tenang sejak awal, emosi bisa menumpuk dan keluar dalam bentuk kemarahan. Padahal, tujuan menjaga batas adalah ketenangan, bukan konflik baru. Menyampaikan keberatan sejak awal dengan kata sederhana jauh lebih menyehatkan. Bapak dan Ibu, kesalahan lain yang sering terjadi adalah memberi batas sambil merasa bersalah terus-menerus. Rasa bersalah ini membuat sikap kita tidak konsisten. Hari ini tegas, besok mengalah. Orang lain menjadi bingung, dan kita sendiri kembali lelah. Orang-orang bijak menyadari bahwa rasa bersalah seringkali adalah sisa kebiasaan lama, bukan tanda bahwa kita berbuat salah. Ada pula kesalahan berupa terlalu banyak menjelaskan dan membela diri. Ketika kita merasa harus selalu menjelaskan alasan, kita tanpa sadar menyerahkan kendali ketenangan pada penilaian orang lain. Di usia tua, tidak semua keputusan perlu disetujui. Cukup disampaikan dengan tenang dan dijalani dengan konsisten. Kesalahan berikutnya adalah mengharapkan orang lain langsung berubah. Ketika kita mulai menjaga batas, keluarga mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan. Orang-orang bijak tidak menuntut perubahan instan. Mereka fokus pada sikap sendiri, bukan reaksi orang lain. Dengan waktu, pola baru akan terbentuk. Bapak dan Ibu, ada juga yang terjebak pada perbandingan, melihat orang tua lain yang tampak selalu mengalah dan merasa dirinya kurang baik. Perbandingan ini hanya mengganggu batin. Setiap keluarga dan setiap kondisi berbeda. Kebaikan yang sehat tidak bisa diukur dengan pengorbanan orang lain. Segmen ini mengingatkan kita bahwa menjaga batas adalah proses belajar, bukan keputusan sekali jadi. Kesalahan kecil wajar terjadi. Yang penting, kita terus kembali pada tujuan utama, menjaga ketenangan dan kebahagiaan di usia tua. Dengan kesabaran dan konsistensi, 3 hal ini akan menjadi kebiasaan yang menyehatkan batin. Bapak dan Ibu, ketika 3 hal ini mulai diterapkan dengan tenang dan konsisten, perubahan tidak hanya terjadi di dalam diri, tetapi juga dalam cara keluarga memandang kita. Awalnya mungkin ada kebingungan, bahkan kekecewaan. Namun seiring waktu, sikap yang tenang dan tegas justru membangun penghormatan yang lebih sehat. Keluarga yang terbiasa dengan kebaikan tanpa batas mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Namun ketika mereka melihat bahwa kita tetap peduli, tetap hangat, tetapi tidak lagi mengorbankan diri, pola hubungan mulai berubah. Mereka belajar bahwa kita memiliki batas yang perlu dihormati, bukan karena kita berubah menjadi keras, tetapi karena kita memilih hidup dengan lebih jujur. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang mulai menolak permintaan mendadak tanpa penjelasan panjang. Awalnya anak-anaknya kaget, namun lama-kelamaan mereka mulai bertanya lebih sopan dan menghargai waktunya. Ibu itu berkata, "Dulu saya dianggap selalu siap, sekarang saya dianggap berharga." Ini adalah perubahan cara pandang yang sangat berarti. Bapak dan Ibu, menjaga batas juga mengajarkan keluarga tentang tanggung jawab. Ketika kita tidak selalu turun tangan, anggota keluarga lain belajar menyelesaikan urusannya sendiri. Hubungan menjadi lebih dewasa, tidak lagi bergantung sepihak. Dari sini, rasa saling menghormati tumbuh secara alami. Perubahan lain yang sering terjadi adalah komunikasi menjadi lebih jujur dan tenang. Kita tidak lagi menyimpan kecewa, keluarga tidak lagi menebak-nebak perasaan kita. Kejelasan ini mengurangi konflik kecil yang selama ini mengendap. Suasana rumah menjadi lebih ringan karena tidak ada beban yang dipendam. Bapak dan Ibu, sikap ini juga melindungi kita dari kelelahan emosional jangka panjang. Ketika keluarga melihat bahwa kita menjaga diri dengan baik,
mereka cenderung lebih berhati-hati dalam meminta dan lebih menghargai kehadiran kita. Kehadiran yang dijaga dengan baik justru terasa lebih bermakna. Yang terpenting hubungan keluarga menjadi lebih setara. Kita tidak lagi berada pada posisi selalu memberi dan mengalah, tetapi pada posisi yang dihormati sebagai pribadi yang utuh. Dari kesetaraan inilah, kebahagiaan keluarga dan ketenangan batin berjalan beriringan. Bapak dan Ibu, segmen ini menunjukkan bahwa 3 hal tadi bukan hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga mendidik lingkungan untuk bersikap lebih sehat. Dan ketika lingkungan berubah, hidup di usia tua terasa jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu refleksi mendalam yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa ketenangan di usia tua seringkali baru hadir ketika kita berani berhenti menyakiti diri sendiri demi orang lain? Selama ini, banyak orang tua mengira pengorbanan tanpa batas adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Padahal, kasih sayang yang tidak disertai kebijaksanaan seringkali berubah menjadi sumber luka yang diam-diam. Di usia tua, tubuh dan batin menjadi lebih jujur. Kelelahan tidak bisa lagi disembunyikan, kekecewaan lebih terasa, dan kesedihan lebih mudah muncul. Refleksi ini mengajak kita untuk mendengarkan sinyal-sinyal tersebut, bukan menekannya. Orang-orang bijak memahami bahwa mendengarkan diri sendiri adalah bagian dari tanggung jawab hidup. Bapak dan Ibu, refleksi ini juga menyadarkan kita bahwa menjaga diri bukan berarti berhenti mencintai. Justru dengan menjaga diri, cinta menjadi lebih sehat. Kita memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena mampu. Kita membantu bukan karena takut ditinggalkan, tetapi karena ingin. Dari niat yang bersih inilah, hubungan menjadi lebih hangat dan tulus. Ada seorang bapak berusia 75 tahun yang berkata, "Saya baru merasa damai setelah berhenti menuntut diri saya menjadi orang tua yang selalu sempurna." Kalimat ini menggambarkan titik balik banyak orang. Ketika tuntutan pada diri dilepaskan, hati menjadi lebih lapang dan hidup terasa lebih ringan. Refleksi berikutnya adalah memahami bahwa usia tua bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan awal dari kebahagiaan yang lebih matang. Kebahagiaan yang tidak lagi berisik, tidak lagi penuh tuntutan, tetapi hadir dalam ketenangan dan rasa cukup. 3 hal yang kita bahas adalah jalan menuju kebahagiaan jenis ini. Bapak dan Ibu, refleksi ini juga mengajak kita berdamai dengan peran yang berubah. Kita tidak lagi harus selalu berada di pusat. Kita boleh berada di samping, mengamati, dan menikmati hidup. Perubahan peran ini bukan kehilangan, tetapi peralihan yang menyehatkan. Dengan refleksi ini, kita melihat bahwa ketenangan di usia tua bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari pilihan sadar. Memberi batas pada kebaikan, berani berkata cukup, dan merawat diri dengan penuh kasih. Pilihan-pilihan ini mungkin terasa berat di awal, tetapi sangat menenangkan saat dijalani. Bapak dan Ibu, segmen ini ingin menegaskan bahwa hidup yang tenang dan bahagia di usia tua adalah hak, bukan hadiah dari orang lain. Ketika kita menghargai diri sendiri, hidup pun mulai menghargai kita dengan caranya yang lembut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah belajar bahwa ketenangan dan kebahagiaan di usia tua tidak membutuhkan banyak hal. Cukup 3 sikap batin yang dijaga dengan bijaksana. Tidak terlalu baik tanpa batas, berani menetapkan batas yang sehat, dan merawat diri dengan penuh kesadaran. 3 hal ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kualitas hidup di usia senja. Kita melihat bahwa terlalu baik, bahkan kepada keluarga sendiri, seringkali bukan membawa damai, melainkan kelelahan batin yang tersembunyi. Kita juga memahami bahwa batas bukan tanda kurang kasih, melainkan bentuk kasih yang lebih dewasa. Dan kita menyadari bahwa merawat diri bukan egoisme, tetapi tanggung jawab agar hidup tetap seimbang dan bermartabat. Bapak dan Ibu, usia tua bukan lagi masa untuk membuktikan diri sebagai orang yang paling berkorban. Ini adalah masa untuk hidup dengan lebih jujur pada diri sendiri. Ketika kita berhenti menyakiti diri demi menyenangkan orang lain, hati menjadi lebih lapang. Dari kelapangan itulah, ketenangan mulai tumbuh dan kebahagiaan terasa lebih nyata. Hubungan keluarga pun, sebagaimana kita bahas, justru bisa menjadi lebih sehat ketika kita menjaga diri. Keluarga belajar menghormati, komunikasi menjadi lebih jujur, dan peran berjalan lebih seimbang. Kita tetap mencintai, tetap peduli, tetapi tidak lagi mengorbankan kesehatan batin. Inilah bentuk cinta yang tenang dan tahan lama.
Bapak dan Ibu yang kami sayangi, jika selama ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena kurang sabar atau kurang baik. Bisa jadi karena terlalu lama memikul beban yang seharusnya dibagi. Tidak apa-apa mulai hari ini melangkah pelan, satu perubahan kecil demi satu perubahan kecil. Ketegasan yang lembut adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri di usia tua. Jika dari seluruh pembahasan ini ada satu kalimat yang paling mengena di hati Bapak dan Ibu, simpanlah dan praktikan dengan perlahan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu tergesa. Ketenangan sejati tumbuh dari konsistensi, bukan dari paksaan. Dan apabila tayangan seperti ini terasa menemani, meneduhkan, atau menjadi pengingat lembut di tengah kesunyian usia senja, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di channel ini. Dengan berlangganan secara sederhana, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten yang menyejukkan, mendidik, dan relevan untuk usia tua serta keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan batin, dan kebahagiaan yang tumbuh dari dalam diri. Semoga usia tua dijalani dengan damai, penuh rasa cukup, dan penuh makna.